Halo Mas dan Mbak, perkenalkan nama saya Cikutita Olivia Lireni Bangun dengan NPM 210710240024 dari kelompok 1 Sosmedik. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari mind map saya pada materi upgrading 3 tentang manajemen digital. Di era digital seperti sekarang, manajemen digital bukan lagi pilihan, melainkan suatu kebutuhan. Apa itu manajemen digital? Manajemen digital adalah pengelolaan data, proses, dan teknologi secara digital untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam organisasi. Ini mencakup segala hal dari pengelolaan data dokumen, alur kerja, hingga analitik data. Menurut Mas Yuri, manajemen digital adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mengelola bisnis dengan menggunakan teknologi digital. Tujuan perusahaan. Setiap perusahaan memiliki tujuan yang beragam dan harus mengetahui apa saja yang menjadi tujuan mereka, seperti apa yang dibutuhkan oleh dunia atau pasar dari perusahaan tersebut, apa hal unik yang dikuasai oleh perusahaan untuk menarik pasar, bagaimana perusahaan dapat menciptakan nilai ekonomi, dan apa hal yang disukai oleh para pekerja di perusahaan tersebut. Di dalam manajemen digital ada tiga pilar utama. Yang pertama, digital marketing, yang tujuannya untuk meningkatkan brand awareness, menjangkau audiens lebih luas, serta mempromosikan produk dan layanan secara efisien. Beberapa saluran utama yang digunakan untuk menjangkau dan berinteraksi dengan audiens secara efektif adalah website and search engine optimization, social media marketing yang berarti menggunakan platform media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan TikTok untuk mempromosikan produk dan membangun hubungan dengan pelanggan. Lalu ada email marketing, content marketing, pay-per-click, dan advertising influencer marketing. Selanjutnya, ada digital sales yang merupakan proses penjualan produk atau layanan secara online melalui platform e-commerce, media sosial atau aplikasi, dan digital operation service yang bertujuan untuk memastikan operasi bisnis berjalan secara efisien, cepat, dan tepat dengan bantuan teknologi. Selanjutnya, ada analisis data. Dalam manajemen digital, data adalah aset yang paling berharga. Dengan analisis data, kita bisa mengidentifikasi pola, memahami perilaku konsumen, serta membuat prediksi yang akurat. Analisis data sendiri adalah kegiatan dalam menganalisis data yang masih mentah dan diproses dengan cara-cara tertentu sehingga menjadi kesimpulan. Setelah data analisis, langkah selanjutnya adalah interpretasi data. Data ini harus dapat diterjemahkan menjadi wawasan yang actionable, misalnya menganalisis kinerja konten, membuat konten yang bervariasi, paid ads, dan mengoptimasi traffic source. Kemudian ada integrasi platform yang artinya mengintegrasikan data dari berbagai aplikasi ke dalam solusi. Contoh integrasi dan transformasi dari suatu aplikasi seperti Snapchat mempunyai alternatif meta yaitu Instagram Stories, TikTok yang mempunyai alternatif meta yaitu Instagram Reels, dan Twitter atau yang lebih kita kenal dengan X mempunyai alternatif meta yaitu Instagram Threads. Selanjutnya, ada rencana yang dibuat untuk mengelola konten yang berguna dan efektif demi mencapai tujuan bisnis yang merupakan definisi dari content strategy. Dalam konten marketing, konten yang kita buat tidak hanya berfungsi untuk mempromosikan produk, tetapi juga membangun hubungan dengan audiens melalui berbagai pendekatan. Ada 4 tujuan utama dalam konten marketing yang dapat digunakan. Educate adalah konten edukatif yang digunakan untuk memberikan informasi yang bermanfaat dan mendidik audiens tentang topik yang relevan dengan industri atau bisnis. Di sini organisasi berperan sebagai sumber pengetahuan. Lalu ada entertain adalah konten yang menghibur bertujuan untuk menciptakan keterlibatan emosional dengan audiens. Di sini merek diposisikan sebagai simbol budaya yang relevan atau sebagai bagian dari hiburan sehari-hari. Tujuan selanjutnya adalah convince. Konten yang difokuskan pada upaya meyakinkan audiens untuk mengambil tindakan seperti membeli produk atau menggunakan layanan. Merek berperan sebagai solusi atas kebutuhan atau masalah konsumen. Terakhir, inspire yaitu konten inspiratif yang bertujuan untuk menyentuh emosi audiens dan mendorong mereka untuk terhubung secara lebih mendalam dengan nilai-nilai yang dibawa oleh merek atau figur yang mewakilinya. Terakhir, ada beberapa manfaat dari manajemen digital, di antaranya menjangkau audiens yang lebih luas tanpa batasan geografis, penargetan yang sangat spesifik berdasarkan data demografis, perilaku, minat, hingga lokasi, efisiensi biaya seperti iklan cetak atau TV, hasil yang terukur, serta interaksi interaktif yang ditingkatkan. Sebagai kesimpulan, manajemen digital adalah fondasi penting bagi perusahaan modern untuk bersaing secara global. Dengan mengoptimalkan analisis data, platform digital, dan strategi konten, perusahaan dapat mencapai tujuan yang lebih besar dan berkelanjutan. Sekian dari pemaparan materi upgrading 3 manajemen digital dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan kata. Terima kasih untuk Mas dan Mbak yang sudah mendengarkan.